kita hidup juga itu karena Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Kita ada karena Tuhan. Kita dibentuk karena bernafas sampai hari itu karena Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan. Kita baca di ayat pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima kita baca. Oke, kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah membaca kebenaran firman di sini. Firman Tuhan menyampaikan bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan ciptakan langit, Tuhan ciptakan bumi. Ada Tuhan yang palsu, ada Tuhan yang tidak benar, ada Tuhan yang tidak juga berkuasa. Jadi kalau berbicara tentang Tuhan yang benar, ada juga berbicara tentang Tuhan yang tidak benar. Di Indonesia ada 6 agama besar yang dianut dan yang dipercayai oleh manusia. Ada 2 agama yang cukup besar, yaitu Islam, Kristen. Semuanya memiliki konsep atau pandangan tentang Tuhan masing-masing. Ada juga Hindu, ada Buddha, Konghucu, ada Katolik. Semuanya memiliki pandangan Tuhan yang berbeda-beda menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di dalam Alkitab Tuhan atau di dalam iman Kristen, kita juga harus tahu dan kita harus mengerti bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang ditulis oleh kitab yang benar, oleh kitab yang menulis tentang Tuhan yang benar. Dan kitab yang benar juga dia membuktikan itu. Dia membuktikan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang ada. Dan Alkitab dan kitab suci juga yang menulis tentang Tuhan yang benar itu, dia menulis secara jelas, secara benar, secara akurat. Dan juga kitab yang benar dia benar-benar membuktikan secara nyata tentang Tuhan yang benar. Dan satu-satunya kitab yang menulis Tuhan yang benar adalah Alkitab. Alkitab inilah satu-satunya buku yang menulis tentang Tuhan yang benar itu seperti apa. Nah, kita akan belajar bersama pada saat pagi ini bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hidup. Jadi pertama kita harus tahu bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memiliki firman dan roh. Kenapa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memiliki firman dan roh? Tuhan yang memiliki firman adalah Tuhan yang berbicara kepada
nabi-nabinya, kepada umat-umatnya, berbicara kepada manusia. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menyampaikan isi hatinya, perkataannya kepada manusia, kepada umat-umatnya, terutama pada zaman itu kepada nabi-nabinya. Jadi Tuhan yang tidak benar dan Tuhan yang mati adalah Tuhan yang tidak memiliki firman. Nah, Tuhan yang tidak memiliki firman adalah Tuhan yang bisu, yang tidak dapat berbicara, yang tidak dapat berkata-kata. Itu adalah Tuhan yang tidak benar. Dan Tuhan yang tidak benar juga adalah Tuhan yang tidak memiliki roh. Kenapa kita hidup? Karena kita memiliki roh. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan juga yang memiliki roh. Roh itulah yang menghidupi dan menghidupkan. Jadi Tuhan yang tidak benar adalah Tuhan yang tidak memiliki roh. Dan yang memiliki roh berarti Dia bekerja, berkarya, dan Dia maha hadir, dan Dia hadir di atas muka bumi ini. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang Dia hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Tuhan yang tidak benar adalah Tuhan yang tidak maha hadir. Itu ya. Dan Tuhan yang tidak benar adalah Tuhan yang tidak memiliki roh, berarti Tuhan yang mati. Bilangan pasal 14 ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuni sesuai dengan permintaan 21, hanya demi aku yang hidup, dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hidup, yang mendengar setiap seruan manusia, yang mendengar setiap seruan umat-umatnya. Di sini Tuhan sampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang memenuhi seluruh muka bumi ini. Jadi Tuhan yang hidup, Dia juga memenuhi alam semesta ini, dan Dia hadir juga di desa ini. Itu Tuhan. Dia maha ada. Jadi saya akan berbicara tentang Tuhan yang benar, itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, Tuhan yang hidup, karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Yeremia pasal yang ke-10, firman Tuhan berkata begini. Yeremia 10 ayat 10, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dia Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hidup, kata firman Tuhan. Dan Tuhan yang benar adalah Tuhan yang kekal. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang abadi. Tuhan yang benar adalah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, bumi akan bergoncang, tetapi Tuhan itu tidak tergoncangkan dan tidak digoncangkan oleh apapun. Tadi nanti ada Tuhan yang benar, ada Tuhan yang tidak benar. Ayat yang ke-8 berkata begini, berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena itu hanya kayu belaka. Jadi ada Tuhan dari kayu yang disembah oleh manusia. Ayat 9, perak kepingan dibawa dari Tarsis. Jadi ada Tuhan dari kayu
Ya, di situ dikatakan dari emas, dari berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Jadi Tuhan dari kayu itu adalah buatan manusia. Manusia buat, manusia yang rancang, dan manusia yang ukir. Setelah diukir baru dipahat, ya, dipahat dan dibentuk menyerupai manusia. Nah, itu Tuhan yang mati. Tuhan seperti itu tidak memiliki roh. Nah, jadi ada juga Tuhan dari batu disembah. Banyak orang percaya bahwa batu itu memiliki kuasa dan kekuatan. Batu itu adalah ciptaan Tuhan. Kayu juga adalah ciptaan Tuhan. Emas dan perak juga adalah ciptaan Tuhan. Nah, kalau kayu, batu, perak, emas adalah ciptaan Tuhan, mana yang lebih besar? Pencipta atau ciptaan? Pencipta kan? Siapa pencipta itu? Tuhan. Jadi ada juga Tuhan dari, coba kita baca terus ayat 9 itu, berhala itu buatan tukang, buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. Mereka pun gak bisa pakai baju, mereka pun gak bisa pakai pakaian, tapi dipakaikan. Berarti kalau Tuhan begitu, berarti masih kita yang lebih hebat. Kenapa? Kita bisa pakai baju sendiri. Kalau kayu-kayu, emas, perak itu nggak bisa pakai baju sendiri, harus digantiin, ya, harus dicuci, dikasih mandi, harus dilap, dibersihkan. Itu Tuhan yang mati. Ayat yang ke-11, beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Jadi semua Tuhan yang saya sudah sampaikan tadi, dari batu, dari kayu, dari perak, dari emas, mereka itu tidak sanggup dan tidak mampu untuk menciptakan langit dan bumi, dan mereka bukan pencipta alam semesta ini. Dan mereka semua adalah Tuhan yang mati. Jadi di muka bumi ini, di bawah langit ini, apapun yang disembah oleh manusia selain daripada Tuhan pencipta alam semesta, itu adalah Tuhan yang tidak benar. Itu adalah Tuhan yang mati. Itu adalah Tuhan yang tidak berkuasa. Ada yang menyembah matahari, tetapi setelah malam hari mereka bisa nggak menyembah matahari? Bisa. Karena pada saat malam tiba matahari lenyap. Ada juga yang menyembah bulan. Ketika hari siang, bulan itu nggak ada. Jadi mereka nggak bisa menyembah Tuhan saat itu. Nah, kita punya Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dia ada di sini, ada di rumah kita masing-masing. Tuhan yang kita sembah itu, ya. Nah, Tuhan yang benar karena Dia Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Coba kita kembali dalam kitab Kejadian pasal yang pertama itu. Nah, Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang memberi kehidupan. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hidup, dan Dia adalah Tuhan yang menciptakan kehidupan. Dia menciptakan kehidupan semua yang ada di alam semesta ini, termasuk hidup kita yang kita sudah baca tadi di dalam kitab Kejadian itu. Pasal pertama kalau kita mau baca, firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang hidup, maka Dia hidup dan Dia memberikan kehidupan. Dia menciptakan kehidupan. Nah, Dia berkata begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi ada juga yang menyembah terang, tetapi ketika malam tiba, terang itu hilang. Mereka tidak jadi menyembah terang itu. Jadi Tuhan yang benar dan Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hidup, yang menciptakan kehidupan. Dia menciptakan kehidupan kita manusia. Dia yang menciptakan langit. Ayat yang ke-6, Dia yang menciptakan langit. Dia yang menciptakan cakrawala. Dialah yang menciptakan bintang-bintang. Dialah yang menciptakan matahari. Dialah yang menciptakan
Dia yang menciptakan juga timah. Jadi timah pun Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang buat. Semuanya untuk apa? Untuk kebutuhan manusia. Dia juga yang menciptakan ikan-ikan di laut. Dia menciptakan semua tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, sayur-sayuran pun dia yang menciptakan. Dan saya kan pernah nanam sayur kan, saya nanam sayur. Pernah gak buat sayur? Ciptain dari gak ada. Niko mau tanam sayur yang dari gak ada apa-apa sampai gak ada benih. Saya mau tanam kangkung, bisa jadi gak? Jangan. Jadi atau siapa yang bisa buat sesuatu di sini? Bisa buat ikan gak? Gak bisa. Makan ikan apa jawab? Bisa buat ikan gak bisa kan? Siapa yang bisa buat semut? Ini bisa buat semut? Semut ada kan? Semut mudah dimatiin. Anda bisa buat nyamuk nggak? Nyamuk ngeselin kan? Dia datangnya gitu. Tapi itu Tuhan ciptakan. Jadi semua yang ada di muka bumi ini itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kehidupan. Jadi Tuhan juga yang menciptakan kehidupan. Seluruh alam semesta ini Tuhan yang menciptakan. Dan setelah Tuhan menciptakan kehidupan, Dia mengaruniakan atau Dia memberikan kehidupan bagi kita. Mazmur pasal 36 ayat 9. Sebab padamu ada sumber hayat. Ayat 10 ya. Mazmur 36 ayat 10 di situ. Di dalam terangmu kami melihat terang. Sebab padamu ada sumber kehidupan. Jadi Tuhanlah sumber kehidupan kita. Di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26, di situ Tuhan menciptakan manusia. Jadi kita hidup juga itu karena Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Kita ada karena Tuhan. Kita dibentuk karena Tuhan, kita dibuat karena Tuhan, kita ada karena Tuhan. Nafas kita itu karena Tuhan. Kita bisa melihat juga karena Tuhan. Kita bisa mencium karena Tuhan. Kita bisa berjalan karena Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kehidupan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang benar itu Dia sumber kehidupan dan Dia memberikan kehidupan. Dia menciptakan kehidupan bagi kita semua. Yesaya pasal 42 ayat 5. Firman Tuhan berkata begini. Beginilah firman Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Jadi ingat baik bahwa kalau kita bisa bernafas hari ini, itu karena Tuhan, bukan karena kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi kita bernafas sampai hari itu karena Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan. Karena Tuhanlah yang membuat nafas itu di dalam hidup kita. Dia mempercayakan kehidupan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalau Tuhan Dia adalah Tuhan yang hidup dan Dia yang menciptakan hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita jadikan Dia Tuhan satu-satunya, Allah pencipta langit dan bumi, sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Maka Dia Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Dia menjagai kita dengan kuasa dan kasih. Ya. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa,
segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Tuhan Dia menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, dan Dia juga yang merancang kehidupan kita. Dia yang memberikan kepada kita hikmat dan kekuatan. Dan Tuhan Yesus Dia juga adalah Tuhan yang firman Tuhan berkata begini, Dia yang menciptakan semua yang tidak kelihatan di muka bumi ini juga adalah ciptaan Tuhan. Kerajaan pun adalah ciptaan Tuhan. Jadi masa depan hidup kita juga itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya, masa depan kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Dia yang menciptakan baik itu singgasana atau semua kedudukan, pangkat dan popularitas manusia, Tuhan yang menciptakan. Nah, untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, kalau kalian di sini masih belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat, belajar dengan benar. Karena ketika kita belajar dengan benar, Tuhan juga memberikan kepada kita hikmat, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, Tuhan memberikan kepada kita kepintaran. Karena semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Kepandaian juga itu ada di dalam tangan Yesus. Kepandaian juga itu Tuhan yang ciptakan. Tuhan juga yang memberikan kepada kita hikmat. Tuhan juga memberikan kepada kita kreativitas untuk kita bisa belajar. Itu Tuhan yang memberikan. Oleh karena itu, kita datang kepada Tuhan yang punya kehidupan ini. Setelah itu Tuhan memberikan kehidupan. Jadi Tuhan yang benar, Dia memberikan kehidupan kepada kita manusia. Mazmur pasal 33 ayat 9. Mazmur 33 ayat 9 firman Tuhan berkata begini, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Apa itu? Jadi di sini Tuhan berkata Dia berfirman. Jadi semua yang kita butuhkan sebagai anak-anak yang sekolah, yang membutuhkan hikmat, yang membutuhkan pengertian, yang membutuhkan kepintaran, yang membutuhkan kepandaian, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, ketika kita menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka Dia memberikan kepada kita kepintaran itu dalam hidup kita. Karena Dia tahu sebagai anak-anak kita butuh kepintaran, kita butuh hikmat, kita butuh kepandaian. Firman Tuhan berkata semuanya itu ada di dalam tangan Yesus. Jadi ketika kita datang kepada Yesus sebagai sumber dari ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini, Dia memberikan itu kepada kita. Dia memberikan kepada kita hikmat. Dia memberikan kepada kita kepandaian. Kalau kita datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata begini, dan juga semuanya jadi, semua yang menjadi kebutuhan hidup manusia, semua yang menjadi kebutuhan hidup semua umat yang ada di muka bumi ini, apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, pakaian, makanan, semuanya itu firman Tuhan berkata, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Dan Dia memberi perintah itu. Dia menyuruh semua berkat-berkat itu kepada mereka yang taat, kepada mereka yang setia, kepada mereka yang sungguh-sungguh. Dan juga Dia memberikan kepintaran kepada mereka yang sungguh-sungguh. Pertama, sungguh-sungguh dengan Tuhan dan sungguh-sungguh belajar. Kalau kita serius dengan Tuhan dan kita sungguh-sungguh belajar, Tuhan berkata begini, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Jadi kepintaran ada di dalam tangan Tuhan, kekuatan ada di dalam tangan Tuhan, kesehatan ada di dalam tangan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kepada kita yang mau sungguh-sungguh berharap, mau sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Okay. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Tuhan yang memberikan kehidupan. Tuhan yang benar, Dia memberikan kehidupan. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Efesus pasal yang kedua ayat ke-10. 2, 3.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita semuanya ini adalah produk sorga. Jadi kita ini adalah ciptaan sorga. Sorgalah yang berperkara, dia membuat kita, dia menjadikan kita, dia menghidupkan kita. Sorgalah yang membentuk kehidupan kita. Kalau firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah buatan sorga, maka juga kita harus memiliki kualitas hidup sorgawi itu. Karena apa? Karena di sini Tuhan mau juga kita hidup benar-benar mengerti kalau kita adalah buatan sorga, maka Tuhan juga memberikan kepada kita hikmat sorgawi. Dia memberikan kepada kita kuasa sorgawi. Dia memberikan kepada kita intelektual sorgawi juga diberikan kepada kita ketika kita mau menyerahkan sepenuh hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau kita ini adalah buatan sorga, maka Tuhan mau juga kita memiliki pikiran sorga. Kita memiliki perasaan-perasaan sorga. Kita juga memiliki hati-hati seperti yang Tuhan Yesus mau. Tuhan mau hati kita mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai anak taat kepada orang tua, sebagai anak mengasihi orang tua, sebagai orang tua juga harus mengasihi anak, sebagai anak juga harus menghormati orang tua. Itulah kualitas sorga. Kalau disuruh sama orang tua dan kita membantah, maka itu tidak menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan sorga. Ketika kita disuruh oleh orang tua dan kita tidak mau melakukan itu, maka juga itu tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah buatan Allah. Buatan Allah ketika disuruh oleh orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, kita kerjakan tanpa membantah. Baik mengerjakan PR, karena kan pekerjaan rumah itu PR itu kan emang itu tugas orang tua. Nah, kalau kita bilang, kalau firman Tuhan bilang kita adalah buatan surga, mari kita hidup menjadi apa? Menjadi saksi Tuhan di mana? Di rumah, di sekolah, dimanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Kita ini adalah buatan Tuhan. Dan Tuhan tempatkan kita di keluarga dan rumah tangga kita sebagai buatan Allah. Nah, sebagai buatan Allah, Tuhan mau apa? Supaya kita juga menjadi alatnya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau lewat hidup kita nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita. Tuhan mau juga nama Tuhan diperbolehkan lewat hidup kita. Karena kita adalah buatan Tuhan. Dan semua umat manusia yang ada di kolong langit ini buatan Tuhan. Kalau kita buatan sorga, kita juga harus tahu bahwa mereka juga buatan sorga sama seperti kita, tapi mereka belum mengerti itu. Nah, kita harus memberikan kepada mereka pengertian bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang hidup adalah Tuhan sumber kehidupan. Dia memberikan kehidupan, dia menganugerahkan kehidupan, dan juga ketika dia menganugerahkan kehidupan, firman Tuhan, dia yang menjaga kehidupan, dia yang memelihara kehidupan, dia yang mempertahankan kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai manusia, firman Tuhan berkata, hidup manusia itu hanya selangkah dengan namanya kematian. Ulangan 32 ayat 39. Firman Tuhan berkata begini, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Akulah yang meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Tuhan sumber kehidupan. Dia menciptakan kehidupan, dia memberikan kehidupan, dan dia juga yang mengambil kehidupan. Jadi kalau sudah waktunya juga kita diambil oleh Tuhan di muka bumi ini, kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa menolak. Ketika waktu itu tiba, kita tidak bisa menolak. Kan kemarin mereka pergi dari Jakarta mau ke Surabaya kan, masih subuh-subuh mereka pergi. Mereka meninggal jam 12. Hanya dalam waktu 12 jam
mereka meninggal di tengah jalan. Jadi ketika kematian itu datang menjemput kehidupan kita, tidak ada satu orang pun yang bisa untuk menunda itu. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika waktu itu tiba, siapkah kita? Ketika kematian itu tiba, siapkah kita? Nah, orang yang siap adalah orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang siap menghadapi kematian adalah orang yang menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat. Kenapa? Karena Dialah yang menjamin kehidupan kita, baik saat ini, besok, sampai selama-lamanya, bahkan sampai kekekalan. Karena Dia pemilik kehidupan yang kekal. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka hidup yang kekal itu Tuhan berikan bagi kita yang percaya, yang sungguh-sungguh membuka hati kita bagi Tuhan Yesus Kristus.